Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Syukur, terima kasih.
Kami percaya padamu Tuhan. Engkau beri yang terbaik. Engkau memberkati kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi, kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan ia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu peroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu peroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, "Yakub." Jawabku, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjalani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar padaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ingin dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, dikiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan bermaksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri serafin ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahu kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Bapak Ibu, kita melanjutkan kisah Yakub, bagaimana dia diberkati Tuhan walaupun diperdaya oleh Laban. Laban gagal menjadi paman, mertua, dan juga mitra kerja Yakub. Saya katakan kepemimpinannya gagal karena menganggap Yakub telah mengambil hartanya. Padahal harta Laban bertambah banyak karena Yakub
Memang di perikop yang terakhir kita belajar kemarin, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberkati Yakub ketika Laban mau sharing daripada ternaknya, di mana Tuhan membuat kambing domba yang dilahirkan itu berbintik-bintik, berbelang-belang dan bercoreng-coreng sesuai kesepakatan yang disepakati antara Yakub dan Laban. Laban selalu berlaku curang dan menganggap Yakub sebagai saingan. Yakub merasa tidak dihargai dan akhirnya memutuskan membawa istri dan anak-anaknya pergi dari rumah Laban. Sebenarnya Yakub bisa diandalkan dalam segala sesuatu. Dia seorang yang berintegritas dan berkomitmen pada perjanjiannya dengan Laban. Tetapi Laban tidak menyadari bahwa orang yang berpotensi seharusnya didorong dan terus didukung supaya maju sampai ia benar-benar menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu jemaat Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah kita juga menghargai hasil kerja rekan kita, teman sepelayanan, kepengurusan, kebersamaan kita, ataukah kita memandangnya sebagai pesaing? Apakah yang dapat kita lakukan untuk memiliki relasi yang baik dalam pelayanan maupun dalam bekerja, dalam bisnis? Pagi hari ini kita diajarkan firman Tuhan untuk kita perlu belajar bekerja sama secara sehat, bekerja sama untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah langkah-langkah yang akan memuliakan Tuhan dan membangun hubungan dengan sesama, sehingga kebersamaan, relasi kerja dapat bagus, baik, dan itu mendatangkan berkat. Bukankah Tuhan memberkati umatnya yang hidup rukun bersama? Seandainya Laban bisa menghargai Yakub, tentu Laban akan terus diberkati melalui kehidupan Yakub dan juga sebaliknya. Biarlah kisah ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Ini berkat kasih karunia-Mu, satu hari lagi Engkau memberi kesempatan kami untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini sesuai firman-Mu, agar kami belajar bekerja sama, menghargai satu dengan yang lain, baik dalam pelayanan di gereja maupun dalam pekerjaan kami, dalam bisnis, rekanan kami dengan rekan-rekan yang Kau percayakan. Biarlah kami saling menghargai, saling memperlengkapi, sehingga dapat bekerja sama dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan dan berkat-berkat dicurahkan. Karena ada berkat secara khusus dalam kesatuan, terlebih kesatuan iman dalam Yesus Kristus. Berkati umat Tuhan di GKI Shema, berkati kepengurusan, gembala sidang bersama penatua dan para pengurus dalam kesatuan hati. Berdoa secara khusus untuk pembelian unit pastori. Tuhan Kau menolong, menyediakan segala yang diperlukan. Untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Berkati tangan-tangan yang terulur, jemaat Tuhan, pengurus yang mengambil bagian dalam mendukung pendanaannya. Mereka menabur di tanah yang subur. Mereka menabur di ladang Tuhan yang tidak hanya kembali berlipat kali ganda, tetapi bernilai kekekalan. Berkati sekali lagi proses renovasi gereja saat ini, perluasan tempat ibadah, supaya pengerjaannya dilancarkan dan dicukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, pertolongan. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, dalam rancangan kemuliaan di dalam Yesus Kristus.
Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.